Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah as-salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab isbatu annallaha yafrahu wa yadhaku. Bab tentang penetapan sifat Allah bergembira dan tertawa. Kita baca dalilnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kita sampaikan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Sudah kita lewati hadis yang pertama berkaitan dengan turunnya Allah ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ya, Ahlus Sunnah menetapkan sifat turun sesuai dengan kebesarannya tanpa diserupakan dengan makhluk. Maka demikian pula di sini Ahlus Sunnah menetapkan Allah punya sifat al-farah, gembira, dan ad-dhahik, tertawa, sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan sifat makhluk, dan tidak boleh kita membagaimanakannya. Ini sama dengan sifat Allah, punya sifat ar-rahmah, kasih sayang, sifat al-mahabbah, cinta, al-ghadab, Allah murka, Allah ar-ridha. Ini sifat-sifat yang wajib ditetapkan bagi Allah karena memang itu yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil tentang sifat ini diantaranya wa qauluhu Sallallahu Alaihi Wasallam lallahu asyaddu farahan bitaubati abadihi min ahadikum birahilatihi. Al-hadis muttafaqun alaih. Kata Rasul SAW ini dalam penggalan hadis yang agak panjang, Rasul mengatakan sungguh Allah lebih bergembira
dengan taubatnya hambanya daripada salah seorang di antara kalian yang menemukan kembali hewan tunggangannya. Insya Allah kisah lengkapnya sudah pernah antum dengarkan, yaitu kisah seseorang yang mengembara, yang safar dengan unta dan perbekalannya, namun tiba-tiba unta dan perbekalannya hilang di tengah padang pasir. Dia sudah mencarinya namun tidak mendapatkannya. Dia pun hampir putus asa. Dia pun istirahat. Kemudian tiba-tiba datang unta dan perbekalannya tersebut. Kemudian karena sangat gembiranya, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kata Rasul, akhta'a li syiddatil farah. Dia keliru, kalau istilah bahasa kita keperucut, ya, tergelincir lisannya karena sangat gembiranya. Itu secara global hadis yang berkaitan dengan pembahasan kita. Kemudian Rasul mengatakan, lallahu asyaddu farahan bitaubati abadihi min ahadikum birahilatihi. Allah lebih gembira dengan taubatnya hamba daripada orang yang mendapatkan kembali unta dan perbekalannya yang sekali lagi dia sudah putus asa darinya. Kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu ta'ala. Ini awalnya pembahasan secara bahasa. Lallahu alam lamul ibtida asyaddu farahan mansubun ala tamyiz wal farah fil lughati as-surur waladzatul qalb. Kata-kata lallah asyaddu farahan, ini inti pembahasannya. Al-farah dalam bahasa Arab artinya as-surur. Kalau diterjemahkan ya gembira. Ya, ladzatul qalb, kenikmatan, kelezatan dalam hati. Ini secara bahasa. Dan kaidah Ahlus Sunnah dalam menyikapi ayat-ayat dan hadis-hadis sifat, amirruha kama ja'at. Pahami, tetapkan ayat-ayat hadis-hadis sifat sesuai dengan dohirnya, sesuai dengan yang dipahami oleh bahasa Arab. Karena memang Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab. Pahami dengan bahasa Arab. Itu makna al-farah, as-surur waladzatu al-qalb. Maka kewajiban setiap muslim muslimah menetapkan sifat farah, gembira bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dahulu para sahabat ketika mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, mereka secara otomatis langsung memahami dan menetapkannya tanpa ada protes, tanpa ada pertanyaan bagaimananya, ya, apa maknanya, tidak. Karena sekali lagi secara zahir itulah makna al-farah. Dan perlu kita ingat juga Rasul SAW mengatakan, naddarallah imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'a. Kata Rasulullah, Allah menyinari, menjadikan hamba itu berseri-seri wajahnya ketika mendengarkan hadis Rasul SAW, kemudian dia memahaminya dan menyampaikannya kepada yang lainnya. Artinya apa? Para sahabat adalah orang-orang yang pertama kali menjalankan hadis ini. Mereka langsung memahaminya. Buktinya apa? Nggak ada pertanyaan dari mereka. Apa makna al-farah? Bagaimana farahullah? Nggak ada. Karena mereka apa? Secara apa? Dohir sudah paham arti al-farah. Secara bahasa Arab artinya tadi as-surur waladzatul qalb. Kemudian kata Asy-Syaikh dibahas, bitaubati abadihi, Allah lebih gembira dengan tobatnya hambanya. Kata-kata tobat, at-taubat
at-taubatu hiyal iqla' anidzam war ruju' ila ta'ah. Arti taubat adalah meninggalkan dosa dan kembali melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Birahilatihi ar-rahila an-naqah allati tasluh anturhala. Arti birahilatihi adalah unta yang memang layak untuk ditunggangi. Al-hadith mansub bi fi'lin muqaddar ay akmilil hadith li'anna al-musannif iktasar ala syahid minhu. Intinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala hanya meringkas hadis tadi, menukil sebagian dari hadis, tidak menyebutkan secara lengkap, yang intinya wahwa isbatul farah lillahi subhanahu ala ma yaliku bijalali, yaitu menetapkan sifat gembira bagi Allah sesuai dengan kebesarannya. Ya, sekali lagi, kaidah Ahlus Sunnah menetapkan sesuai dengan dohirnya yang dipahami oleh bahasa Al-Arab. Ya, tidak ada takwil, tidak ada tahrif, tidak ada at-takyif ataupun at-tamtsil. Kalau ada orang yang misalnya bertanya apa artinya Allah itu gembira, kata para ulama, ya, sesuatu makna yang sudah jelas, kalau orang itu tanya apa maknanya, sebetulnya bukan tanya maknanya, dia tanya bagaimananya. Paham ya? Misalnya yang kita sudah lewati, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Namanya turun jelas dari atas ke bawah. Kalau ada orang tanya apa sih makna Allah turun, ini sebetulnya bukan tanya tentang apa makna, karena makna turun sudah jelas. Ya, cuma dia apa tadi al-kaif yang dia tanyakan, cuma dengan retorika apa maknanya. Maka al-kaif majhul, bagaimananya apa tidak diketahui. Wasu'alu anhu bid'atun, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Sama dengan di pembahasan kita al-farah, karena namanya gembira, jelas dalam segi bahasa apapun. Meskipun sudah sering kita sampaikan, persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Manusia gembira, Allah gembira, apakah sama? Gembiranya Allah dengan gembiranya hamba? Tidak sama. Demikian dengan semua sifat yang ada persamaan kata antara al-khaliq dengan makhluk. Allah punya pendengaran, manusia punya pendengaran, tidak? Apakah sama? Tidak sama. Manusia punya ilmu, Allah punya ilmu, apakah sama? Tidak. Allah punya sifat kehidupan, manusia punya sifat kehidupan, apakah sama? Hakikatnya tidak sama. Maka demikian al-farah, Rasul SAW dalam hadis ini menetapkan orang yang mendapati untanya tadi gembira atau tidak. Gembira, Rasul mengatakan akhto'a li syiddatil farah, orang itu keperucut atau tergelincir lisannya li syiddatil farah. Rasul menetapkan orang itu punya sifat farah, sangat gembira. Allah juga disifati oleh Rasul dengan apa? Al-farah, bahkan lebih daripada orang tersebut. Al-farah wal-farah. Namun ketika gembira disandarkan kepada Allah, berbeda dengan farah, kegembiraan yang disandarkan kepada apa? Manusia. Paham dong? Paham? Nah, ini kaidah dalam semua sifat-sifat. Seandainya ada persamaan kata antara khaliq dengan makhluk dalam sifat tersebut, hakikatnya berbeda. Paham dong? Wa huwa sifatu kamal la yushbihuhu farahu ahadin min khalqi. Itu adalah kegembiraan yang maha sempurna, tidak serupa dengan kegembiraan siapapun dari makhluknya. Bal huwa kasairi sifatihi, bahkan ini sama dengan sifat-sifat Allah yang lain. Sifat-sifat Allah semuanya sifat yang maha sempurna, yang paling sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Adapun makhluk, sifatnya penuh dengan apa?
kekurangan. Dan kalau ada yang memprotes misalnya, oh itu maknanya bukan farah kalau kita menetapkan Allah punya sifat gembira nanti sama dengan makhluk. Maka kembalikan kepada sifat 7 yang mereka tetapkan. Kalian menetapkan sifat kehidupan al-haya, al-ilmu, as-sama' wal basar, pendengaran, penglihatan, ilmu. Bukankah makhluk juga punya ilmu? Bukankah makhluk punya pendengaran, penglihatan, kehidupan? Berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau mereka mengatakan, oh beda kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk, maka jawaban antum apa? Demikian pula dengan sifat al-farah. Tetapkan Allah punya sifat gembira, beda dengan gembiranya apa? Selesai masalah. Paham? Namun ahlul bidah seperti yang sudah kita sampaikan, ahlu ribet bin jelimit bin ruwet, ya, muter-muter, tidak mau apa? Ya sami'na wa sadaqna, ngeyel. Itu ciri khasnya ahli al-bidah. Para sahabat sekali lagi, mereka mendengarkan hadis ini, tidak ada satupun dari mereka yang ngeyel ataupun protes ataupun yang mentakwilkan. Mereka menetapkan sesuai dengan apa adanya dan mereka sampaikan sesuai dengan zahirnya. Demikian pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada yang memprotesnya, tidak ada yang mentakwil-takwilkannya. Kemudian kata Syekh, wa huwa farahu ihsanin wa birrin wa lutfin la farahu muhtajin ila taubati abadihi yantafi'u biha. Dan sifat gembiranya Allah itu kegembiraan yang didasari oleh kemurahan, oleh karunia, kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kegembiraan karena butuh dengan taubatnya hamba. Ini untuk menutup rapat-rapat syubhat sebagian orang mungkin yang terpintas dalam benaknya, kalau Allah gembira dengan taubatnya hamba, enggak Allah butuh dengan apa? Taubatnya hamba. Maka ditutup oleh Syekh dengan kata-kata bukan kegembiraan karena butuh dengan taubatnya hamba. Ini sama dengan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan kalau kita mengatakan Allah istiwa di atas arsy berarti Allah butuh kepada, itu halusinasinya sendiri. Tidak ada kelaziman Allah ketika istiwa tinggi di atas arsy berarti Allah butuh dengan arsy, tidak ada kelaziman. Paham? Makanya Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah mengatakan wa huwa mustaghnin anil arsy wa madunahu. Allah tidak butuh dengan arsy atau selain arsy. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Al-Hayyul Qayyum, Allah As-Samad. Ya, tidak ada kebutuhan Allah kepada satupun dari makhluknya. Demikian pula di sini, ketika Allah gembira dengan taubatnya hamba, bukan berarti Allah butuh kepada apa? Namun ini adalah kegembiraan karena kasih sayang kepada hamba. Apalagi yang memberikan taufik orang itu taubat siapa? Allah. Kembali kepada al-fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita ingat hadits qudsi dalam Arba'in Nawawiyah dicantumkan hadisnya yang panjang lebar. Di antaranya Rasul bersabda, Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya ibna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya kalian semuanya dari awal sampai akhir ditambah dengan jinnya, semuanya di atas hati orang yang paling bertakwa. Kalau mungkin kita ambil contoh yang paling bertakwa Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya semua manusia seperti Nabi Muhammad SAW, kata Allah dalam hadits qudsi, itu tidak menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Karena apa? Allah nggak butuh dengan ibadahnya hamba, ketaatan hamba, taubatnya hamba. Yang butuh adalah hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, jangan pernah terlintas ataupun dipahami ketika Allah gembira dengan taubatnya hamba seolah-olah Allah butuh. Tidak, namun itu adalah apa? Karunia, kemurahan, kasih sayang,
dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna subhana la tanfa'u ta'atul muti'. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada manfaat kepada Allah ketaatan orang yang taat, wala tadurruhu maksiatul asi, dan tidak memadaratkannya kemaksiatan orang yang berbuat maksiat. Dalam lanjutan hadis tadi, hadis qudsi, Allah juga mengatakan, ya ibnu Adam, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajin wa in minhum mana qasadzalika min mulki syai'ah. Seandainya kalian semua wahai manusia dari awal sampai terakhir ditambah dengan jinnya, kalian di atas hati orang yang paling fajir, hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Sekali lagi, Allah tidak butuh dengan ketaatan orang yang taat, dan Allah tidak rugi dengan kemaksiatan orang yang maksiat, kebid'ahan orang yang berbuat bid'ah, kekufuran, kesyirikan orang yang berbuat kekufuran ataupun kesyirikan. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir, yang butuh kepada Allah. Allah nggak butuh kepada sesuatu pun atau seorang pun dari makhluknya, namun makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat farah, gembira bagi Allah sesuai dengan kebesarannya dan kesempurnaannya, tidak sama dengan kegembiraan makhluk, dan tidak boleh dibayang-bayangkan dibagaimanakan, tidak boleh diselewengkan maknanya. Ya, mungkin ada yang menyelewengkan makna farah itu artinya Allah memberikan pahala. Tidak, tetapkan al-farah ya al-farah. Ya, demikian pula tidak boleh takwilkan maknanya Allah ridha. Tidak, farah ya farah, sudah, kegembiraan. Nah, ini sifat al-farah. Bismillah. Kemudian yang berikutnya sifat ad-dhahik, tertawa. Rasul SAW bersabda, qaulu wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan dalil sifat ad-dhahik. Yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhara ilahuma yadkhulul jannata muttafaqun alaih. Allah tertawa kepada dua orang yang salah satunya membunuh yang lain, namun dua-duanya masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang ketiga berkaitan dengan sifat Allah yang dicantumkan dalam kitab ini. Dan sekali lagi, semua hadisnya sahih, muttafaqun alaih, muttafaqun alaih, muttafaqun alaih. Maka seperti yang sudah disampaikan dari awal, ini salah satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak berakidah kecuali dengan dalil entah dari ayat atau hadis yang as-sahih. Dan ini tiga sifat ini hanya ada pada al-hadis, tidak ada pada ayat. Pertanyaannya, apakah kita menetapkan sifat Allah yang hanya dicantumkan dalam hadis namun tidak ada pada ayat? Apakah masih butuh pertanyaan mana ayatnya? Tidak. Kenapa demikian? Nah, karena hadis itu dalam segi hujjah sama dengan Al-Quran. Ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Ketahuilah aku diberikan semisal dengan Al-Quran, yaitu al-hadis. Yang penting sahih, wajib dibenarkan. Kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan. Qaluhu yadhakullah ila rajulain ila akhiri. Qad bayyana Nabi SAW fi akhiril hadis sabab dzalik. Mungkin ada yang bertanya, loh, ada orang yang membunuh kok ya juga masuk surga? Maka Rasul jelaskan, kok bisa dua-duanya masuk surga, yang dibunuh dan yang membunuh. Ya, ada
lanjutan hadisnya, yaitu sabda Rasul, yuqatilu hada fi sabilillahi azza wa jalla fayustashhadu summa yatubullah alal qatil fayuslim fayuqatil fi sabilillahi azza wa jalla fayustashhad. Ada seseorang ini yang terbunuh pertama kali, ya, itu dia berperang di jalan Allah. Betul-betul jihad yang syar'i, bukan jihad yang bid'i. Dia berperang di jalan Allah, lalu dia dibunuh oleh orang yang Rasul katakan tadi, fayaktulu ahaduma al-akhar, dibunuh oleh orang kafir di medan pertempuran. Paham ya? Ada orang muslim, dia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang syar'i, sekali lagi ikhlas lillahi ta'ala, ittiba kepada sunnah Rasul, kemudian dia terbunuh, mati syahid, ya, dibunuh oleh orang kafir. Orang kafir yang membunuh itu Allah berikan hidayah, taubat, masuk Islam. Dia juga ikut perang selanjutnya melawan orang kafir dan dia pun mati syahid. Dua-duanya apa? Mati syahid. Paham ya? Ya, jangan disalahpahami. Berarti orang yang membunuh juga bisa masuk surga. Sekali lagi, kalau dia tobat, ya diterima tobatnya. Ataupun kalau seandainya dia sampai akhir hayatnya nggak bertobat, tahta masyiatillah. Namun intinya, kenapa kok langsung Rasul katakan dua-duanya masuk surga? Itu kisahnya. Paham? Karena memang ada hadis yang lain, al-qatil wal maqtul finnar. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kok beda dengan hadis ini? Ya karena beda apa? Kondisinya. Kalau yang di neraka itu karena dua-duanya saling ingin membunuh dan dua-duanya apa? Terbunuh bukan di jalan Allah. Paham? Eker-ekeran di jalan, paham? Senggolan dikit langsung bacaan, paham? Maka yang dibunuh dan yang membunuh juga di neraka. Paham? Yang dibunuh itu masuk neraka karena dia juga ingin membunuh. Yang membunuh nggak tobat masuk neraka juga. Paham ya? Ini beda redaksinya dengan hadis ini. Paham? Baik. Wa hada min kamali ihsanillahi subhanahu wa si'ati rahmati. Ini adalah kesempurnaan kebaikan Allah dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir yang membunuh tadi apa? Allah berikan hidayah untuk bertobat, masuk Islam, sampai pun dia apa? Mati syahid di jalan Allah dan akhirnya masuk surga. Fa'inal muslim yuqatil fi sabilillah fayaktuluhu al-kafir fayukrimullah al-muslim bisyahadah. Ya, kisahnya tadi intinya di sini orang muslim berperang di jalan Allah lalu dibunuh oleh orang kafir, maka Allah muliakan orang muslim yang terbunuh tadi dengan apa? Asy-syahadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pahala asy-syahid. Summa yamunnullah ala dzalikal kafir. Kemudian Allah memberikan hidayah, nikmat hidayah kepada orang kafir yang membunuh tadi, fayahdiyahul Islam, sehingga dia masuk Islam, fayadkhulanil jannah jami'an. Dua-duanya apa? Akhirnya masuk surga. Semoga Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Kemudian kata Syekh, fahadha amrun ajib. Ini adalah apa? Sesuatu yang istimewa, yang unik. Ya, wadhahik yakunu minal umur al-mujaba allati takhud an-nadhairiha. Dan tertawa itu dari hal-hal yang menarik, yang unik, yang menakjubkan, yang beda dengan kondisi yang lainnya. Wasyahid minal hadis, intinya isbatud dhahik lillahi subhanahu. Inti hadis ini menetapkan sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa sifatun min sifatil fi'liyah. Dan ini merupakan sifat fi'liyah, sama dengan al-farah. Sifat Allah yang musbatah ada berapa? Yang ditetapkan ada berapa? Apa saja? Dzatiyah dan fi'liyah. Sifat dzatiyah itu apa? Yang senantiasa melekat pada diri Allah. Sedangkan sifat fi'liyah
yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, maka dia tersifati dengannya. Kapan dia tidak berkehendak, tidak tersifati dengannya. Sifat ad-dhahik demikian. Sifat dhahik, tertawa bagi Allah, itu sifat fi'liyah, karena tidak selalu Allah tertawa, namun berkaitan dengan masyiatullah, kehendak Allah. Allah berkehendak ketika melihat dua orang tadi masuk surga, Allah tertawa sesuai dengan kebesarannya. Allati nusbitu alau alama yaliku bijalali wa azamatihi, yang kita tetapkan sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungannya. Laisa kadhahkil makhluk, ya, yang tidak sama dengan tertawanya makhluk. Kalau mungkin ada yang bertanya-tanya, wah itu kan karangan ya Wahabi, Ibnu Taimiyah, ya, maka seperti biasanya kita kasih jawaban dari kitab Tauhid oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala, yang jauh hidup sebelum ya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang wafat tahun 311 Hijriah, dan beliau murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, sekali lagi, sifat ad-dhahik dicantumkan juga oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid. Kalau di sini halaman 230. Ya, halaman 330. Ini cetakan Libanon, bukan cetakan apa? Wahabi, bukan Arab Saudi. Kata Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, ya, murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i, dan beliau juga mazhabnya Syafi'i dalam fikih. Beliau mencantumkan bab, menulis bab zikri isbatu dhahiki Rabbina azza wa jalla. Bab penyebutan penetapan ya tertawa bagi Allah Rabbina azza wa jalla. Kemudian beliau memberikan keterangan bila sifatin tasifu dhahikau jalla sana'uhu, namun tanpa kita bagaimanakan tertawanya Allah tersebut. Ini kaidah yang sudah baku, seperti yang sudah dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ya, sekali lagi, semuanya hanya meneruskan tongkat estafet ulama salaf. Ini salafnya Wahabi. Paham? Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu biwajibun wa su'alu anhu bid'atun. Dan diteruskan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, diteruskan oleh Syekhul Islam Taimiyah, diteruskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah, dan kita teruskan dan seterusnya sampai akhir kiamat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepanjang masa. Ya, jadi kalau ada yang bertanya mana salafnya Ibnu Taimiyah, ini Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Kata beliau, bila sifatin tasifu dhahikau jalla sana'uhu la wala yushbihu dhahikahu bidhahkil makhlukin. Ya, tidak boleh dibagaimanakan tertawanya Allah dan tidak boleh diserupakan dengan tertawanya makhluk. Ini menegaskan, sekedar menetapkan, bukan berarti apa? Menyerupakan. Wa dhahikuhum kadzalik bal nu'minu bi annahu yadhak kama a'laman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i rahimahullah, bahkan kita wajib mengimani Allah itu tertawa seperti yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata sebagian para ulama, kalau orang-orang sekarang ini terkadang masih ngeyel atau nggak mau mempercayai langsung hadis tentang ya ad-dhahik Allah tertawa, atau bahkan mentakwil, ini bayangkan, ini sekedar bayangkan seandainya ya Rasul yang langsung ngomong kepada mereka, langsung menyampaikan hadis kepada mereka, apakah mereka berani mengatakan, oh maksudnya bukan tertawa Rasulullah? Apa berani? Ini sekali lagi, ya intinya apa? Bagaimana kurang ajarnya mereka kepada Rasul SAW. Rasul menyampaikan wahyu dari Allah, Rasul menyampaikan sifat Allah, kok mereka apa? Tidak terima, kok mereka tolak, kok mereka ingkari, kok mereka ya takwil-takwilkan, ngeminteri Rasul SAW, ngeminteri Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "A'antum a'lamu amillah?" Apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan Rasul mengatakan juga,
a'lamukum billahi ana. Aku yang paling paham, yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun itulah ahlul bidah. Mereka ngaku cinta kepada Rasul, namun mereka apa? Ngemintari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Imam Ibnu Khuzaimah lagi, wa naskutu an sifati dhahikihi jalla wa ala. Namun kita diam, tidak membagaimanakan ya tertawanya Allah Subhanahu wa taala. Idillahu azza wa jalla istaktsara bi sifati dhahikihi. Karena Allah tidak mengabarkan kepada kita bagaimananya sifat apa? Tertawanya. Sama dengan semua sifat yang lain. Al-kaif majhul, bagaimananya tidak diketahui. Ya, kita hanya diberitahu tentang ini sifat Allah, ya. Namun bagaimananya tidak pernah disampaikan oleh Allah dan Rasul, maka kita tetapkan sesuai dengan zahirnya, tanpa menyerupakan, tanpa membagaimanakan, tanpa mentarif atau mentakwil. Lam yutli'na ala dzalik. Allah tidak pernah mengabarkannya kepada kita tentang bagaimananya. Fanahnu qailun bima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ahlu sunnah wal jamaah yang asli, bukan yang imitasi, mengatakan seperti apa yang dikatakan Rasul. Rasul mengatakan yadhakullah, ya sudah. Kita mengatakan Allah punya sifat apa? Ad-dhahik, tertawa. Sebagaimana yang Rasul apa? Katakan. Tidak ada para sahabat yang mendengar hadis ini, yang menyampaikan hadis ini, mentakwilkannya, atau menanyakan bagaimananya, atau apa makna Allah itu dhahik, tertawa. Tidak ada. Mereka paham. Inilah ya yang harus diamalkan, mendengarkan dan membenarkan sesuai dengan dohirnya. Ya. Fanahnu qailun, kita ahlu sunnah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rasul SAW. Kalau ada yang mengaku ahlu sunnah namun ngeyel, namun apa? Masih memprotes apa yang Rasul katakan tentang Allah Subhanahu wa taala, ini bukan ahlu sunnah, ini ahlul ahwa. Kalau ahlu sunnah sesuai dengan namanya, ahlu sunnah berpegang dengan apa? Sunnah-sunnahnya siapa? Sunnah Rasul. Rasul mengatakan Allah tertawa, ya sudah. Ya imani, benarkan. Kalau dia mau protes, kalau dia mentakwil, berarti dia bukan ahlu sunnah. Karena sekali lagi, ahlu sunnah naduru ma'as sunnah haitsu darat, berputar kemana sunnah itu apa? Berputar. Musaddiquna bidzalik biqulubina, dan kita membenarkan sifat Allah tertawa dengan hati kami. Ini ada i'tiqad bil qalb dan juga apa? Al-qalbi al-bil lisan. Munsitun amma lam yubayyin lana mimma ista'thara Allah ta'ala bi ilmihi. Namun kita diam dari apa yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ahlu sunnah, sekali lagi kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul kemana sunnah berputar. Sunnah mengatakan Allah punya sifat tertawa, kita katakan Allah punya sifat tertawa. Sunnah diam, tidak menjelaskan bagaimananya, kita juga ikut apa? Iya. Ini sekali lagi ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah wafat tahun 728 Hijriah. Abad ke-8 Hijriah, sedangkan Ibnu Khuzaimah meninggal tahun 311 Hijriah, abad ke-4. 4 abad selisihnya. Paham? Jadi yang ikut Ibnu Taimiyah atau Ibnu Khuzaimah atau Wahabi? Hah? Ya, kalau dikatakan Ibnu Taimiyah Wahabi, berarti juga Ibnu Khuzaimah apa? Wahabi. Ya, yang belakangan ikut yang depan. Masa begitu? Hah? Nah, itulah ya keadaan sebagian orang. Wallahu ta'ala. Kita lanjutkan lagi, masih ada kaitan dengan sifat yang tadi. Isbatu annallaha ya'jabu wa yadhaku. Allah punya sifat takjub dan tertawa. Kalau yang ad-dhahik itu sudah lewat. Ini
Al-ajab, sifat takjub, disebutkan dua-duanya karena satu hadis mencakup dua sifat ini juga. Dan perlu antum ketahui juga tadi Ibnu Khuzaimah setelah menjelaskan kaidah Ahlussunnah masalah sifat dhahik, beliau sebutkan riwayat-riwayatnya. Jadi riwayatnya banyak, hadis-hadisnya. Bukan yang disebut oleh Ibnu Taimiyah satu itu saja, banyak hadisnya redaksinya. Cuma satu saja sudah cukup bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Kita baca dalilnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan hadis wa qaluhu ajiba rabbuna min kunuti ibadihi wa kurbi ghiyarihi yanzuru ilaikum azlina qanitin fayadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qaribun hadithun hasanun rawahu Ahmad wa ghairuhu. Kata Rasul SAW, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala takjub. Takjub di sini heran dari keputusasaan hamba-hambanya, sedangkan Allah itu cepat merubah nasib mereka. Kurba ghiyarihi, maksudnya nanti akan ada penjelasannya. Kurba ghiyari ay kurba taghyirihi. Yandur ilaikum, dia Allah melihat kepada kalian dalam keadaan yang sangat susah dan putus asa. Fayadhal yadhaku, Allah senantiasa tertawa. Dia tahu bahwasanya kemudahan kalian itu sangat dekat. Hadis derajatnya hasan, riwayat Imam Ahmad. Ana ulangi terjemahannya. Rabb kita Allah Ta'ala heran dari keputusasaan hamba-hambanya, sedangkan dia cepat merubah keadaan hamba-hambanya. Dia melihat kepada kalian dalam keadaan susah, kesulitan, dalam keadaan qanitin, yaitu putus asa, hingga Allah pun tertawa. Dia mengetahui bahwa kemudahan kalian itu sudah dekat. Kalau pembahasan umumnya, ini bukan berkaitan dengan sifat Allah, yaitu larangan putus asa dari rahmat Allah. Ini pembahasan secara globalnya, berkaitan dengan masalah bahwasanya manusia itu selalu mengalami pasang surut dalam kehidupan, kadang senang kadang susah. Artinya tidak akan terus menerus susah, nggak akan terus menerus senang, terus begitu roda dunia terus berputar. Seandainya diberikan kesulitan, maka jangan putus asa karena kemudahan itu sangat dekat. Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kata para ulama, disebutkan dalam dua ayat tadi itu dua kemudahan, satu kesulitan. Inna ma'al usri, usri di situ ada alif lamnya. Dua-duanya itu pakai alif lam. Itu menunjukkan satu kesulitan. Sedangkan yusra nggak ada alif lamnya, nakira. Berarti dua kemudahan mengapit satu kesulitan. Paham? Maka ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa, bagaimanapun kesulitan yang dihadapi di dunia pasti akan ada kemudahan. Tinggal kita bersabar, tawakal, banyak berdoa kepada Allah, dan juga tetap ada usaha. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita di dunia wal akhirah. Kemudian kita baca syarahnya. Ajiba rabbuna qala fil misbah at-ta'ajjub yusta'mal ala wajhain. Rasa takjub, heran itu ada dua sisinya. Ma yahmaduhul fa'il, yaitu yang positif, Misalnya ada orang yang sangat pintar sekali, kita takjub. Karena apa?
sesuatu yang positif. Kita puji orangnya, paham? Nah, ini namanya ta'jub yang nilainya positif. Wa maknahu al-istihsan wal ikhbar ar-ridha. Maknanya yaitu menganggap baik dan meridhoinya. Wasani yang kedua, ta'jub maknanya mayakrahu. Cepat sekali. Taib. Kita lanjutkan setelah ada insyaallah taala. Taib, kita lanjutkan lagi syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan tentang sifat takjub ya dan tertawa yang sesuai dengan kebesarannya dan kesempurnaannya, tidak sama dengan sifat makhluk. Yang kedua, dari segi bahasa takjub itu maknanya juga mayakrahuhu, apa yang tidak disukai. Wa manahu al-inkar wa dzam, mengingkari dan mencelanya, ya. Maka di sini dikatakan ajiba rabbuna, Rabb kita heran terhadap keputusasaan hamba-hambanya. Ini makna yang kedua atau yang pertama berarti? Hah? Yang kedua, ya, Allah mencela orang-orang yang tergesa-gesa ya ataupun yang cepat putus asa. Min kunuti ibadi, al-kunut syiddatul yas minasyai' wal murad huna al-yasu min nuzul matar. Kalau dalam konteks hadis ini, orang-orang itu terlalu cepat putus asa karena terlalu asa. Min kunuti ibadi, al-kunut syiddatul yas minasyai' wal murad huna al-yasu min nuzul matar. Kalau dalam konteks hadis ini, orang-orang itu terlalu cepat putus asa karena terlalu lamanya kemarau yang mereka apa? Hadapi, ya. Min nuzuli al-matar. Mereka putus asa dari turunnya air hujan. Wazawali al-qahd. Ya, dalam Islam tentunya kalau ada kemarau panjang disunahkan apa? Salat al-istisqa. Itu di antara apa? Cara seorang muslim menghilangkan rasa putus asanya, usaha berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana tadi kata Rasulullah SAW, Allah mengetahui anna farajakum qarib, bahwa kemudahan kalian itu sudah amat dekat. Cuma memang manusia tadi sering tergesa-gesa. Pada sedikit lagi Allah akan rubah kesulitan mereka dengan kemudahan. Walakinnakum tastajilun, akan tapi kalian tergesa-gesa. Kemudian kata Syekh, wa qurba ghiyarihi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ghiyarihi bikasil ghin wa fathil ya, ay taghiri al-hal min syiddatin ila rakha. Bahwasanya Allah itu cepat ya merubah keadaan manusia dari kesulitan kepada kemudahan. Ya, cuma emang tadi butuh as-sabar was-sabar. Ya, seperti berapa tahun yang lalu ada pandemi virus corona. Semoga Allah tidak menimpakannya kepada kita semuanya. Ya, kelihatannya panjang, namun apa akhirnya juga selesai. Innamal usri yusra. Demikian pula apapun musibah itu, apapun kesulitan itu, suatu saat pasti akan diganti dengan apa? Kemudahan. Bahkan kemudahannya lebih banyak daripada kesulitannya. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Cuma sekali lagi tadi memang butuh as-sabar was-sabar, butuh tawakal kepada Allah, butuh terus ikhtiar memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, yamdur ilaikum azlina, al-azlu bisukuni zai. Artinya adik, ya, Allah melihat kepada kalian dalam keadaan sempit, susah, sulit. Kemudian dijelaskan secara bahasa, waqad azala rajul ya'zalu azalan sara fi dhikin wa jadbin.
Kemudian dibahas lagi yang terakhir di sini, fayadhallu yadhaku. Ketika Allah melihat manusia dalam keadaan putus asa dari rahmat Allah, maka Allah pun tertawa melihat mereka. Ini juga dalil yang kedua dari sifat ad-dhahik yang sudah kita lewati tadi. Hada min sifatil fi'liyah. Sifat al-ajabu wad-dhahik, dua-duanya sifat fi'liyah. Sifat yang berkaitan dengan apa? Kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Allati la yushbihuhu fiha syai'un min makhluqati. Dan kaidahnya sifat-sifat Allah tersebut tidak serupa dengan sesuatu sifat makhluk-makhluknya. Fa fil hadis isbatu sifatain min sifatillahil fi'liyah huma al-ajabu wad-dhahik. Intinya dalam hadis ini ada penetapan dua sifat Allah al-fi'liyah, yaitu sifat takjub atau heran, dan sifat ad-dhahik tertawa. Wahuma sifatan taliqani bijalalihi. Dua sifat itu sesuai dengan kebesaran kemuliaan Allah, tidak serupa dengan makhluk. Tidak boleh ditanyakan bagaimananya. Allah itu takjub, bagaimana Allah tertawa. Al-kaifu majhul wa su'alu anhu bid'atun. Laisata ka'ajabil makhluk wa dhahikil makhluk. Harus dipastikan tidak sama dengan heran takjubnya makhluk, tidak sama dengan tertawanya makhluk. Dan Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari rahimahullah, berkata, man syabbahallah bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, maka dia kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi faqad kafara. Dan barang siapa yang mengingkari sifat Allah, maka dia kafir. Wa laisa fima wasafallahu bi nafsahu tasbihun. Menetapkan apa yang Allah sifatkan itu bukan tasbih. Ini sekali lagi yang ahlul bid'ah gagal paham. Dikira kalau kita menetapkan Allah punya sifat tertawa, sifat takjub, berarti menyerupakan dengan makhluk. Sekali lagi ini adalah apa? Halusinasinya mereka saja. Menetapkan tidak ada kelaziman menyerupakan. Kata Imam Ahmad, orang yang musyabbiha, yang menyerupakan itu kalau mengatakan tangan Allah seperti tanganku, yadun kayadi, itu baru namanya apa? Tasbih. Kalau ada yang mengatakan tertawanya Allah sama dengan tertawanya manusia, baru ini namanya tasbih, hukumnya kufur akbar. Namun sekedar mengatakan Allah punya sifat tertawa, tidak harus melazimkan menyerupakan dengan tertawanya apa? Makhluk. Kalau ada yang mengira itu pasti menyerupakan, maka ini sama dengan dia apa? Tidak terima kalau ada yang mengatakan monyet punya apa? Punya wajah. Apakah ketika ada orang mengatakan monyet punya wajah berarti menyamakan dengan wajah makhluk? Kalau yang merasa iya, ya silakan, monggo. Kalau kita enggak, paham? Jadi sekali lagi, persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Wa fil hadis aidan isbatun nadhar lillahi subhanahu. Dan di dalam hadis ini juga ada sifat Allah yang lain, sifat Allah melihat. Yanzuru ilaikum, Allah melihat kepada kalian. Wa huwa min sifatil fi'liyah aidan, dan itu juga termasuk sifat fi'liyah bagi Allah. Ini sama, al-ajab, ad-dhahik, an-nadhar, semuanya sifat-sifat yang maha sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak serupa dengan makhluk. Fa inna yanzur ila ibadihi wa la yakhfa shay'un fil ardi wa la fis sama. Dia melihat kepada hamba-hambanya dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah di langit maupun di bumi. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik hidayah untuk senantiasa di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi yang ahlul bid'ah gagal paham, dikira kalau kita menetapkan Allah punya sifat tertawa, sifat takjub, berarti menyerupakan dengan makhluk. Sekali lagi ini adalah apa? Halusinasinya mereka saja. Menetapkan tidak ada kelaziman menyerupakan. Kata Imam Ahmad, orang yang musyabbiha, yang menyerupakan itu kalau mengatakan tangan Allah seperti tanganku, yadun kayadi, itu baru namanya apa? Tasbih. Kalau ada yang mengatakan tertawanya Allah sama dengan tertawanya manusia, baru ini namanya tasbih, hukumnya kufur akbar. Namun sekedar mengatakan Allah punya sifat tertawa tidak harus melazimkan menyerupakan dengan tertawanya apa? Makhluk. Kalau ada yang mengira itu pasti menyerupakan, maka ini sama dengan dia apa? Tidak terima kalau ada yang mengatakan monyet punya apa? Punya wajah. Apakah ketika ada orang mengatakan monyet punya wajah berarti menyamakan dengan wajah makhluk? Kalau yang merasa iya ya silakan, monggo. Kalau kita enggak, paham? Jadi sekali lagi, persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Wa fil hadis aidan isbatun nazar lillahi subhanahu. Dan di dalam hadis ini juga ada sifat Allah yang lain, sifat Allah melihat, yanzuru ilaikum, Allah melihat kepada kalian. Wa huwa min sifatil fi'liyah aidan, dan itu juga termasuk sifat fi'liyah bagi Allah. Ini sama, al-ajab, al-dhahik, an-nadhar, semuanya sifat-sifat yang maha sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak serupa dengan makhluk. Fa inna yanzur ila ibadihi wa la yakhfa shay'un fil ardi wa la fis sama. Dia melihat kepada hamba-hambanya dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah di langit maupun di bumi. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik hidayah untuk senantiasa di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.